Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kimia fisika 1 ya, PK 4206. Dan kita akan mulai terkait dengan pembahasan soal untuk modul ke-8 terkait dengan hubungan antara kesetimbangan kimia dengan energi Gibbs ya. Oke, so kita mulai dari kegiatan belajar 1. Dari nomor 1 kita punya informasi, ditanyakan besarnya perubahan ini. Nah, ternyata kita punya informasi bahwasanya T itu sama dengan 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin. And then nilai Kp-nya sebesar 0,141, di mana Kp ini adalah nilai konstanta kesetimbangan tekanan ya. Oke, ya sudah, kita cek dulu terkait dengan persamaan reaksinya. N2O4 membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2. Nah, kita cek dulu bagaimana dengan jumlah N sama O nya. Udah sama? Udah. Nah, kalau udah, kan ditanya adalah delta G nya kan, sebenarnya delta G nya sama dengan berapa sih? Ya sudah, berarti tinggal kita hitung aja delta G sama dengan min nRT kali ln K. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih berapa molnya, sebenarnya N ini bisa kita hilangkan sebenarnya. Tapi kita anggap 1 aja nilainya ya, jangan dihilangin. Nah, jadinya delta G sama dengan minus 1 kali dengan 8,314 dikalikan dengan 298 dikalikan dengan ln 0,141. Berarti nilai delta G nya berapa nih? Oke, 8,314 kali dengan 298 kali dengan ln 0141, maka jawabannya adalah 4853 ya, 4853 joule atau setara dengan yang namanya 4,853 kilojoule. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, besarnya perubahan energi. Nah, energi bebas pada suhu berarti T 25 derajat Celcius alias 298 Kelvin untuk reaksi kimia dengan yang punya kesetimbangan yang berbeda. Berarti di sini kita punya informasi bahwa NH3 kondisi yang pertama, konsentrasi NH3 kondisi yang pertama sama dengan 0,01 molar. Terus konsentrasi dari NH3 yang kondisi kedua itu adalah 0,02 molar. Nah, yang ditanya adalah delta G. Nah, sebenarnya kan kita tahu bahwa rumusnya tuh kalau terkait dengan kesetimbangan tuh rumusnya based on ini aja ya. Nah, jadi sebelum itu berarti NH3 yang kondisinya 0,01 molar membentuk kesetimbangan dengan NH3 yang konsentrasinya 0,02 molar. Nah, ya sudah, kita hitung delta G nya. Delta G nya sama dengan min nRT kali ln K. Nah, dalam kesetimbangan di sini lagi bahas apa? Konsentrasi. Berarti kesetimbangan konsentrasinya lah yang kita bahas. Ya sudah, kalau ada persamaan reaksi begini, maka untuk perhitungan nilai Kc-nya bagaimana? Ya, Kc-nya sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, ingat, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, jadi di sini kan NH3-nya ada 2 ya. Jadi yang akhir kita sebut nomor 2. NH3 kondisi nomor 2 alias kondisi akhir dibagi dengan NH3 yang di reaktan yang dinamakan dengan kondisi pertama. Jadi sehingga 0,02 per 0,01 ini sama aja kayak 2 ya. Nah, ya udah, berarti min nRT min 1 kali 8,314 kali 298 kali dengan ln 2, maka nilai delta G nya sama dengan berapa nih? Ada 8,314 kali dengan 298 kali dengan ln 2, maka jawabannya adalah 1717,32 joule. Nah, ini minus ya, minus 1717,32 joule. Nah, sebenarnya mungkin ini kalau ditanya besarnya ya, cuman kalau untuk energi Gibbs atau entalpi, kalau namanya besar itu plus sama minus itu ngaruh. Cuman kalau emang di depannya sudah ada kata-kata dilepaskan, ditangkap,
Nah, itu nggak perlu positif atau negatif lagi, karena positif sama negatifnya sudah disampaikan melewati kata-kata tersebut. Nah, jadi untuk nomor 2 sebenarnya ini jujur saya agak ragu untuk menjawabnya, karena jawaban yang sebenarnya adalah ada yang minusnya. Sedangkan di sini positif semua nih. Nah, tapi oke, kita akan jawab tapi dengan melakukan revisi. Nah, revisi dari pilihan gandanya. Nah, kita anggap dia minus semua deh. Nah, karena kalau kita menganggap dia minus semua, kita tambahin nih. So, berarti jawabannya nomor 2 yang A. Seperti itu, ya. Jadi, ingat terkait dengan delta G sama dengan min nRT lnk, dimana ini basic daripada hubungan energi bebas Gibbs dengan yang namanya kesetimbangan kimia. Nah, jadi kalau misalnya oke, apakah ini saya ada salah ngitung? Coba kita balik lagi. Di atas, karena nilai ln ini kan nilai ln-nya negatif ya, karena 0, jadi negatif dikali dengan negatif hasilnya positif, dan pas emang hasilnya positif. Nah, kalau nomor 2 nggak gitu kan. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 5 nya, 1 nomor 2 nya, dan kita akan lanjut ke nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 kita punya informasi bahwasanya ada persamaan reaksi. Oke. Nomor 3 persamaan reaksinya adalah 2 gas NO2 membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya 2 gas NO ditambahkan dengan 1 gas oksigen. Oke, di sini dikasih tahu bahwa tekanan awal atau PNO2-nya pada kondisi awal, NO2-nya yang awal ini 1 atm, dan tekanan total pada keadaan kesetimbangan tercapai. Mungkin ini nanti kita wakili aja ya. Kalau misalnya untuk yang tekanan totalnya nanti pakai warna yang ungu, kemudian untuk yang tekanan awal ini kita ambil menjadi warna biru. Nah, ini sebenarnya kita pasti mengerjakannya dengan MRS ya, dengan MRS. Oke, MRS. Nah, di mana kata si soal nih? Oke, ini soal ini kita pakai yang merah aja deh. Nah, katanya ada 1 ATM di sini di kondisi awal. Nah, sedangkan otomatis di sini udah nggak ada dong, karena di soal nggak ada informasinya. Nah, kemudian di bagian setimbang sini katanya tekanan totalnya ini sebesar 0,732 atm. Nah, di mana tekanan ini dalam keadaan kesetimbangan berarti adalah total daripada PNO2 tambah dengan P-nya si NO tambah PO2 sama dengan 0,732. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berarti kita harus menembak kira-kira ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, caranya adalah ya dari sini, karena kita nggak tahu nih berapa yang bereaksi segala macam. So di sini kita misalkan X, berarti di sini X, maka di sini adalah setengah X. Nah, jadi pada tekanan parsial gitu ya, ini kita anggapnya tekanan parsial lah bahasanya ininya. Bahwasanya bisa kita gunakan perbandingan mol sama perbandingan koefisien dengan perbandingan daripada si tekanan parsialnya. Ya, jadi bukan berbanding terbalik ya, bukan. Nah, kalau kayak gitu, ya kan? Kalau kayak gitu berarti kita sudah punya informasi dong, ya kan? Ini 1 kurang X, ini X, ini setengah X. Nah, ya sudah, berarti kalau misalnya nih cuman kok agak aneh ya, kalau emang ini dia bereaksi dan harusnya ini nanti bertotal, masa jadinya berkurang kan? Nah, jadi di sini nanti akan sedikit aneh ya, harusnya sih ya. 1 kurang X ditambah dengan X ditambahkan dengan setengah X sama dengan 0,732. Jadinya berarti setengah X ditambahkan dengan 1 sama dengan 0,732. Nah, berarti setengah X nya ini itu setara dengan yang namanya minus daripada 0, berapa nih? Ini dikurang 1 nih. Ya, ini dikurangkan dengan 1. Berarti 0,732 ya. 0,732 kalau dikurang dengan 1 hasilnya adalah 0,268 ya, 0,268. Nah, ini
kalau dikali 2 536 ya. Nah, jadi ini tinggal dikali 2 nih, berarti X nya adalah minus daripada 0,536. Loh, aneh kan? Kenapa kok aneh? Karena ketika kalau misalnya kita masukin ke bagian sini, oke, mungkin ya udah deh, kita berharap bahwa X-nya negatif, nggak ada masalah. Coba kita deskripsikan lagi, kita rinci lagi. Kesimpulannya berarti untuk PNO2, nah ya kan, sama dengan 1 kurang X, sehingga jadinya berarti 1 dikurang dengan min 0,536 tidak ada masalah. Ya, dari sini nggak ada masalah. Jawabannya adalah 1,536. Nah, kemudian untuk P-nya si NO itu sama dengan X, yang artinya berarti minus 0,536. 36 ATM. Ya, ini juga ATM. Nah, untuk PO2 sama dengan setengah X, yang berarti di sini adalah minus 0,268 ATM. Nah, kalau misalnya you kerjain seperti ini dan kalau ini ditotalin, benar ya. Ini kalau ditotal ini, yang ini yang dikotakin warna biru tua nih, ini sama ini, itu hasilnya sama dengan ini. Sama pasti. Permasalahannya adalah timbul di sini. Kita tahu bahwa untuk perhitungan KP, ini kan KP kan. Nah, kita punya data tekanan. So, berarti untuk menghitung KP kan berarti KP sama dengan tekanan daripada NO dipangkatkan dengan 2, karena ingat ya, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing, dikalikan dengan P-nya O2 pangkat 1, dibagi dengan yang namanya PNO2 dipangkatkan dengan 2. Nah, dari sini sebenarnya kalau untuk KP berarti sama dengan, NO-nya nggak ada masalah. Kenapa? Karena 0,536 dipangkatkan 2, terus dikali dengan PO2 nya adalah minus 0,268, dibagi dengan yang namanya 1,536 dipangkatkan dengan 2. Dari sini kita peroleh bahwa nilai apa? Nilai KP nya itu negatif ya. Coba deh ya, kita hitung dulu. Dikali dengan 0,268, terus ini 0,536, di bawahnya adalah 1,732 ya, 1,536. Nah, ternyata diperoleh nilai seperti ini nih. Ya. Min 0,03. Min 0,03. Nah, permasalahannya adalah nilai KP yang mungkin waktu sekolah menengah belajar kayaknya nggak make sense deh kalau nilai KP itu negatif. Nilai KP itu pasti positif kok ya, karena logikanya adalah kalau kita lihat ternyata hasil reaksi tidak mungkinlah negatif. Itu dari pertama tuh. Jadi sebenarnya hasil daripada reaksi masa sih minus gitu kan. Kalau misalnya supaya mencegah nggak minus, coba kalau misalnya reaksinya dibalik. Cuman permasalahannya adalah kalau reaksinya dibalik, ya kan, kalau reaksinya dibalik, permasalahannya adalah kalau kita mau menghitung yang namanya kalau dibalik kan berarti ini akan menjadi kondisi awal, kondisi awal. Ini adalah menjadi reaktannya, ini akan menjadi produknya. Pertanyaannya adalah produknya yang dikasih tahu nih, bukan reaktannya. Berarti nggak bakal bisa dong kita buat menghitung di bagian sininya. Nah, gitu. Nah, jadi di sini ada problem sebenarnya di bagian mungkin ini reaksinya karena agak nggak make sense, karena kalau saya punya satu ATM di sini, anggap aja kita bereaksi sedikit aja, misalnya 0,2 deh, 0,2. Kalau misalnya kita bikinnya jadinya adalah 1, 0,2, ini belum ada, ini 0,2, ini 0,1, berarti kan jadinya 0,8, 0,2, 0,1. Ini kalau ditambahin pasti 1,1. Pasti lebih besar daripada yang atas ini. Gitu loh. Ya. Jadi pasti bakal lebih besar daripada yang atas, tidak akan mungkin yang namanya negatif. Jadi kemungkinan besar kalau emang ini kita bikin 1, jadinya 0,732 nih. Berarti ini hasilnya positif kan. Nah,
Oke, jadinya setengah dikalikan dengan X sama ditambah dengan yang namanya sama dengan 0,732, maka nilai X-nya ini terlampau gede. Ya. Apa namanya? Kalau misalnya nih jadinya kalau 1,732 jadinya 0,732 nih. Nah, 0,732 ya kan, 0,732 kalau dikali 2 hasilnya 1, disinilah yang negatif nanti jadinya. Makanya coba deh kalau misalnya kita anggap angkanya agak gede banget, coba deh kalau misalnya 0,9, nah 0,9 berarti ini 0,9 0,45 berarti 0,1 0,9 0,45. Nah ternyata jawaban dari sini nih kita peroleh bahwasanya apa, nilainya itu 1,45. Kalau ini kita bisa anggap aja ini habis. Tapi nggak mungkin habis ya, karena kalau sampai habis kalau dibagi dengan 0 berarti nilai KP-nya undefinite kan. Tapi kalau misalnya kita anggap 1 terus 0,5, ya paling mentok ternyata 1,5 jawabannya. Jadi menurut saya terkait dengan soal yang di sini, ini soalnya ada yang salah. Jadi menurut saya nih kalau mau direvisi tekanan totalnya ini either tekanan totalnya itu haruslah lebih besar daripada 1, tapi lebih kecil daripada 1,5. Jadi kalau misalnya 0, udah pasti jawabannya minus. Apalagi kalau lebih dari 1,5. Jadi kalau dengan range seperti ini, ya dengan range seperti ini, maka akan membuat dia menjadi positif. Nah, coba deh kita masukin 1,4, ya kan? 1,4, 1,4. Ini 1,4 berarti kan jadinya setengah X sama dengan 0,4, X-nya sama dengan 0,2. Masukin nih 0,2, 0,2, 0,1. Ketemu kan 0,8, 0,8, 0,2, 0,1. Bisa tuh dihitung. Nggak negatif kan? Iya. Makanya itu di sini kayaknya mungkin antara ada salah salah informasi di soal, karena toh juga ketika saya cross check soalnya soal ininya tuh nggak ada nih, ini nggak ketemu soalnya. Karena biasanya kalau buat ketika saya mentok untuk pengajian soal seperti ini tuh biasanya saya bakal search di Google entah dalam versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Inggris. Nah, dimana ternyata dalam versi bahasa Inggris itu juga nggak ada ya. Oke, jadi nomor 3 di sini saya tangguhkan terlebih dahulu. Jadi kalau emang misalnya ada yang menonton video ini dan tahu kira-kira mungkin sayanya ada salah, saya ada miskonsepsi, tolong dicet saja di kolom komentar ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Untuk nomor 4 kita punya informasi bahwasanya tetapan kesetimbangan untuk persamaan reaksi. Nah, ini apa nih? Oh, ternyata kita punya informasi bahwa itu KP. Nah, kenapa bisa KP? Karena dari dalam soal dibahas terkait dengan tekanan. Nah, KP sama dengan 1,9. Nah, dengan reaksi seperti ini dan katanya tekanan CO dalam kesetimbangan. Oke, dalam kesetimbangan ya. Dalam kesetimbangan yang terjadi. Oke, berarti nomor 4 kalau kita bikin reaksinya dulu, ditambah dengan CO2 dalam wujud gas, membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya 2CO. Nah, ya udah, M R S. Nah, di mana ingat karena berhubung ini tekanan gas ya, terus juga kemudian ingat dalam ini yang hanya dihitung hanyalah tekanan yang hanya bentuk gasnya saja, yang solid nggak kita perhitungkan. Jadi sebenarnya ini PCO pangkat 2 dibagi dengan yang namanya P daripada CO2 saja, dipangkatkan 1 sama dengan 1,9. Nah, jadi di sini kita punya informasi bahwa di soal untuk yang bagian ini 1,5 itu di sini 1,5 atm. Dan ini otomatis di awal ini kan udah pasti nggak ada ya. Terkait dengan yang di sini kita nggak tahu di sini berapa informasinya. Tapi yang ditanya adalah tekanan gas CO2-nya, itu yang ditanya adalah di bagian kesetimbangan atau yang di bagian mananya nih. Nah, tapi kita coba berasumsi terlebih dahulu
bahwasanya soal yang ditanya itu di bagian sininya nih. Nah, ini X-nya berapa sih? Nah, gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih di atasnya berapa. Ya sudah, berarti jadinya adalah 1,5 pangkat 2 per X sama dengan 1,9. Berarti apa namanya? 2,25 per X sama dengan 1,9. Berarti nilai X-nya sama dengan 2,25 dibagi dengan 1,9. Berarti berapa tuh? 2,25 dibagi dengan 1,9. Jawabannya adalah 1,184 ATM. Oh ya udah. Karena kalau misalnya kita disuruh nebak bagian atas yang ini ya, of course sangat susah, karena kalau misalnya kita anggap oke, ini min 1,5, ini 1,5. Terus ini berapa? Apa namanya? Misalnya 0,75. Oke, ini bisa kita tebak nih dengan perbandingan koefisiennya. Cuma masalahnya adalah kita kan nggak tahu ini nilainya berapa. Kalau kita kurangin dengan 0,75, apakah pasti hasilnya sama? Nah, enggak kan? Ini X, ini Y, jadi dua variabel dong jadinya, ya kan? Nah, jadi ribet, malah nggak ketemu. Ya udah, berarti soalnya masuk akal ya, kurang lebih seperti ini. Jadi yang ditanya, tekanan gas CO dalam kesetimbangannya itu berapa sih? Nah, so jawabannya nomor 4 adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 3 dan 4. Oke. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6 dan 7. Oke, mungkin 5 sama 6 dulu aja kali ya. Nah, oke, nomor 7-nya belakangan. Oke, soal nomor 5, kita punya informasi bahwa di soal ada 1 mol gas PCl5 bla 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 bla, ada reaksinya. Jika pada keseimbangan tekanan parsial masing-masing gas adalah 0,5 atm, maka tetapan kesetimbangannya itu apa? Jika pada nah, berarti dari nomor 5 kita cukup bikin dulu aja persamaan reaksinya. PCl5 apa namanya adalah gas PCl5 membentuk kesetimbangan menjadi yang namanya PCl3. Gas PCl3 ditambahkan dengan gas klor. Nah, kita punya MRS. Nah, katanya daripada si soal sini, katanya pada kesetimbangan tekanan parsial masing-masing gas itu 0,5. Oke. Berarti ini 0,5, 0,5, 0,5. Kita nggak peduli, bodo amat sama yang di atasnya nih. Ya, mau berapanya. Nah, yang ditanya adalah ketetapan kesetimbangannya, berarti KP. Ya, sudah KP sama dengan tekanan parsialnya daripada produknya dipangkatkan dengan masing-masing koefisien pangkat 1 berarti. Terus PCl3 pangkat 1, P-nya Cl2 pangkat 1 per P-nya daripada PCl5 dipangkatkan 1, maka KP sama dengan 0,5 kali dengan 0,5 per 0,5, maka nilai KP-nya adalah 0,5 ya. Nah, pertanyaannya loh, kok nggak ada? Nah, coba kita analisis lagi. Apakah benar gitu ya? Apakah benar kalau misalnya ini apa sih namanya? Ini tekanan masing-masing gas. Bisa aja mungkin dia tipe nih, ternyata bukan pada keadaan kesetimbangan parsial masing-masing gasnya ini, melainkan totalnya. Seperti itu ya. Nah, tapi bisa nggak kalau misalnya kita punya yang atasnya? Nah, oke, ini kan skenario pertama. Kita bikin skenario kedua deh. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kita coba dulu. Ini saya tulis kopas aja. Terus kemudian set. Nah, ini MRS-nya juga saya kopas. Namun yang berbeda adalah ini bukan 0,5, melainkan totalannya 0,5. Nah, terus kenapa kok saya bisa berasumsi seperti ini? Karena biar 1 molnya kepake tuh. 1 molnya kan nganggur, ya. Jadi di sini P totalnya adalah 0,5. Ya, 0,5 atm. Ya sudah. Kalau misalnya dari sini nih, dari informasi yang di sini bisa dipakai buat apa sih? Kita punya T. Ya udah, kita pakai PVNRT aja.
Nah, kita anggap dia tekanannya standar nih, 1 atm. Nah, volumenya ada nggak nih? Nah, loh, berarti ternyata apa? Ya, ternyata kalau kita pakai PVNRT, pertanyaannya adalah volumenya tidak ada. Nah, kalau volumenya nggak ada mau gimana? Ya udah, kalau N-nya 1, ini bisa diakali 0,082 kali dengan 298. Sedangkan yang mau ditanyakan adalah, oke, ini yang ditanya P deh. Nah, V-nya nggak ada. Kalau kita berasumsi lagi V-nya 1 liter, dapat dari mana? Loh, kan bisa jadi 0,5 kan gitu. Ya udah, berarti emang nggak bisa nih kalau kita mau pakai asumsi yang kedua. Karena apa? Volume daripada si gas PCl5 ini kita nggak tahu. Kalau kita tahu tadi bisa kita kerjain nih, kita cari dulu nih. Kira-kira kalau 1 mol gas PCl5 dengan suhu segini, terus dengan volume sekian, kita bakal dapat yang namanya tekanan daripada si PCl5. Nanti dimasukin kan ke bagian sini. Nah, tinggal kita bikin aja min X tambah X tambah X. Jadinya sekian kurang X, X tambah X. Jadi nantinya 0,5. Ketemulah nilai X-nya. Nah, gitu. Jadi mekanismenya mirip kayak soal nomor 2 kalau nggak salah tuh ya. Soal nomor 2 apa nomor 3 deh yang ada jawabannya. Oke, so nomor 5 ternyata emang gak ada jawabannya. Nah, yaitu nilai KP nya sama dengan 0,5 atau kita bikin 1/2. Oke, ini tolong koreksi juga ya kalau emang misalnya saya ada salah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, bla 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 terurai sebanyak 15% menjadi NO2, harga KP-nya berapa? Oke. Nah, pada tekanan 1 atm. Oke. Ya udah, berarti nomor 6 Nomor 6 kita punya informasi dari persamaan reaksinya apa nih? Nah, N2O4 akan membentuk kesetimbangan menjadi 2NO2. Nah, M R S yang dimana katanya terurai sebanyak 15%. Nah, nilai KP nya berapa nih? Ya sudah, berarti kalau misalnya nih kita kan nggak tahu nih mula awal-awalnya berapa, tapi di sini kita dikasih tahu bahwa yang terurai sebanyak 15%. Oke, berarti kalau misalnya kita bikin ini X, ini belum ada dulu, dan kita tahu bahwa yang terurai adalah sebesar 15%, berarti 15% dari awal. Berarti 0,15x, berarti ini 0,3x. Ya, jadinya berarti ini 0,85x, ini 0, berapa? 0,3x. Ya sudah, berarti nilai KP-nya berapa? Nilai KP-nya berarti PNO2 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan P-nya N2O4 dipangkatkan dengan 1, berarti 0,3x kali 0,3x per 0,85x. Loh, ternyata x-nya ada yang nggak habis nih. Nah, gimana dong? Nah, oke. So, ini kita ganti aja soalnya. Nah, kita ganti aja. Nah, kenapa? Karena kan gini. Ini nggak usah. Kita bikin begini. Kan alhasil apa? Nah, KP-nya kalau kita hitung kan berarti 0,3 kali 0,3. Nah, 0,3 kali 0,3 dibagi dengan 0,85. Jawabannya adalah 0,106. Nah, 0,106, tapi kan ini apa? Ada X-nya kan? 1,06x, yang dimana X-nya ini apa? Ya, X-nya ini adalah yang ini nih. Set. Nah, ini adalah nilai X-nya. Jadi gini, sebenarnya pada awal mula-mula N2O4 tuh ada 1 ATM. Nah, harusnya tuh yang lebih komplit tuh kalimatnya seperti itu untuk menghindari miskonsepsi soal ya. Jadi nilai KP-nya sama dengan 0,106 kali dengan 1, ya hasilnya adalah 0,106, sehingga kita memperoleh jawaban yaitu adalah yang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 5 dan nomor 6 nya. Jadi nomor 5 ini
soalnya agak sedikit ambigu, terkecuali kalau kita tadi mau pakai asumsinya di sini 1 gitu ya. Kalau misalnya mau nyoba deh, misalnya kita anggap dia 1 ya, jadi nomor 6 kita hapus terlebih dahulu. Coba deh, ini cara-cara asal aja ya. Kalau misalnya di sini MRS, oke. Terus habis itu ini 1 belum ada. Terus ini X, ini X, ini X. Berarti 1 kurang X, ini X, kemudian di sini X juga. Berarti kalau ditotalin 0,5 nih. Berarti 1 kurang X ditambahkan dengan X ditambahkan dengan X juga sama dengan 0,5. Maka jadinya 1 tambah X sama dengan 0,5. Loh, X nya minus. Nah ya udah, berarti nggak mungkin ya. Karena udah jelas banget di nomor sebelumnya bahwasanya kalau misalnya untuk terkait dengan yang namanya nilai total ini nggak bakal mungkin pasti ada batasnya. Kalau lewat batas pasti hasilnya minus ya. Oke, nomor 7 dan nomor 8. Untuk nomor 8, nomor 7 dulu, kita punya nilai KA. pH-nya berapa sih? Oke. pH sama dengan mempunyai pH sama dengan larutan. Oke. Katanya kita punya informasi bahwa pH daripada asam asetat CH3COOH itu akan sama dengan yang namanya apa? pH-nya daripada si HCl, yang dimana konsentrasi hasilnya tuh 2 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, perlu diingat untuk perhitungan asam lemah H plusnya adalah akar Ka dikalikan dengan Ma. Terus kalau untuk H plus yang asam kuat, ini asam lemah, ini asam kuat, H plusnya adalah sama dengan A kali dengan Ma. Atau misalnya konsentrasi H plusnya deh. Nah, terus kemudian terkait dengan pH, itu kan rumusnya adalah min log H plus. Nah, kalau misalnya pH-nya sama, berarti kan gini. Kalau kita turunin jadinya adalah min log daripada H plusnya CH3COOH. Itu pasti akan sama dengan min log H plusnya daripada HCl. Nah, kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya berarti H plus daripada CH3COOH itu akan sama dengan yang nilainya H plusnya daripada HCl. Ya udah, kita masukin akar Ka dikalikan dengan Ma sama dengan A dikalikan dengan Ma. Berarti akar daripada 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan X sama dengan 1. Karena HCl ini kalau kita uraikan, HCl kan terurai menjadi H plus tambah Cl min. Nah, H-nya cuma ada 1 nih. Ya, walaupun sebenarnya kalau bisa pakai misalnya ini A, ini A, ini A gitu. Jadi kayak pakai stoichiometry gitu loh jatuhnya. Nah, berarti 1 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ya sudah. Berarti kita butuh dia kuadratkan masing-masing masing-masing ruas kita kuadratkan, sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5x sama dengan 4 kali dengan 10 pangkat min 6. Berarti x adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per 2 kali 10 pangkat min 5. Maka nilai x adalah 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 1, sehingga jawabannya adalah 0,2 molar. Maka jawaban soal nomor 7 adalah yang C. Nah, oke. So, untuk nomor 8, pH larutan daripada NH3 0,1 molar itu adalah 11. Kalau misalnya pH larutan NH3 0,025 molar itu kira-kira berapa sih? Nah, ya sudah. Sebenarnya kan kita punya informasi bahwasanya gitu ya, karena otomatis ini kan terkait dengan basa ya NH3 tuh. Oke, berarti kalau misalnya basa, bahwa ingat pH tambah dengan pOH itu sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 min pOH. Berarti kalau misalnya kita punya informasi terkait dengan pH sama dengan 11, maka bisa dipastikan bahwa pOH-nya sama dengan 3. Ya kan? Oke. Kemudian dari sini coba kita kira-kira pakai apa? Ya,
kalau misalnya kita kerjain nomor 8 dan kita mau mencari pH-nya daripada ini, kan pasti nyari OH min dulu dong, ya kan? OH min sama dengan akar daripada KB dikalikan dengan MB. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya 0,0025 ini udah ada tapi KB-nya belum ada. Nah, bagaimana tuh cara nyarinya? Nah, akalin. Kita pakai daripada informasi yang ada di sini. Ya kan? Ya sudah, berarti OH min sama dengan akar daripada KB dikalikan dengan MB. Terus OH minnya ini, nah, POH sama dengan, nah, oke, mungkin ini kita oper dulu lagi aja deh. Nah, POH sama dengan min log OH min, ya. Nah, kalau misalnya pH-nya 3 min log OH min, bisa dipastikan pasti OH minnya atau konsentrasi OH minnya ini adalah 10 pangkat min 3, ya. Terkait dengan asam basa ini lognya nggak ribet kok, ya. Kalau misalnya min log 10 pangkat misalnya 2 kali 10 pangkat min 3 berarti 3 dikurang log 2. Kalau min log 10 pangkat min 7 berarti jawabannya 7 gitu. Dia nggak terlalu ribet kok, ya, santai aja. Nah, ya sudah, berarti 10 pangkat min 3 sama dengan akar daripada KB dikalikan dengan MB-nya adalah 10 pangkat min 1. Ya sudah, berarti langsunglah kita pangkatkan 2 masing-masing. Kita pangkatkan dengan 2 masing-masing, sehingga jadinya 10 pangkat min 6 sama dengan KB kali dengan 10 pangkat min 1. Berarti nilai KB-nya adalah 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1, yang artinya berarti KB-nya adalah 10 pangkat min 5. Ya udah, kita masukin berarti OH min sama dengan akar daripada 10 pangkat min 5 dikalikan dengan, nah, untuk ini setara dengan yang namanya 25 kali 10 pangkat min 3. Nah, 25 kali 10 pangkat min 3, sehingga nilai OH minnya itu setara dengan yang namanya akar daripada 25 kali 10 pangkat min 8. Berarti nilai OH minnya kalau kita akar kuadratin jadinya 5 kali 10 pangkat min 4, ya. Nah, ya sudah, berarti kita punya informasi pH sama dengan min log OH min. Nah, berarti POH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 4. Berarti POH-nya sama dengan 4 dikurangkan dengan log 5. Ya sudah, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang dengan POH. Seperti ini. Berarti jawabannya adalah pH sama dengan 10 ditambahkan dengan log 5. Maka jawaban soal nomor 8 adalah yang C. Seperti itu, ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Nah, nomor 9 pada kondisi informasi T 300 Kelvin, terus sebanyak 1 mol zat A dicampur dengan 1 mol zat B dalam volume 1 liter sehingga terbentuk kesetimbangan. Jika diketahui delta G ini, maka nilai Kc untuk reaksi kesetimbangan tersebut adalah berapa? Oke, berarti untuk pengerjaan nomor 9 kita menggunakan yang namanya delta G sama dengan min nRT kali lnK. Nah, K-nya yang di sini yang berlaku, K-nya siapa? Kc. Seperti itu, ya. Nah, 0,8 sama dengan min. Nah, di sini kira-kira berapa nih? Nah, tapi hati-hati apa? Ini ada yang perlu dihati-hati, yaitu adalah delta G-nya ini 0,8 kilojoule. Ingat kilojoule, ya. Kilojoule per mol itu akan setara dengan yang namanya 800 joule per mol. Jadi yang perlu kita masukin adalah 800-nya, ya. 800 sama dengan min. Nah, oke. Untuk N-nya bagaimana? Nah, N-nya ingat, nggak ada rumus pakai N-nya, ya. Oke, so ini adalah 8,314 dikalikan dengan terkait dengan T-nya adalah 300 dikalikan dengan ln ini adalah E log berarti Kc, ya. Ya sudah, berarti
bisa kita hitung, berarti terkait dengan ini berarti 800 dibagi dengan yang namanya minus 8,314 dikalikan dengan 300 itu sama dengan E log KC. Berarti E log KC nya ini nilainya berapa ya? Oke, kita cek dulu. Berarti 800 dibagi dengan 8,314 kali dengan 300, jawabannya adalah 0,32. Oke, 0,32 min 0,32. Nah, ya sudah, berarti terkait dengan ini bagaimana pengerjaan untuk nilai KC-nya? Ya, itu adalah E pangkat min 0,32 ya. Karena ingat 2 pangkat 3 sama 8 sama dengan 8, 2 log 8 itu sama dengan 3. Berarti KC sama dengan 2 ini, jadi adalah basisnya, berarti E pangkat min 0,32. Ya udah, berarti tinggal E pangkat min 0,32, jawabannya adalah 0,72. Terkait dengan KC nya jawabannya 0,72. Oke, so berarti jawabannya ya nggak ada ya. Nah, berarti nomor 9 bagaimana? Ya, nomor 9 ini jawabannya nggak ada ya. Tapi tolong koreksi kalau emang ada yang salah. Tapi setelah sudah saya cross check juga, bahwasanya terkait dengan nomor 9 ini N nya emang nggak dipakai, jadi kita anggap udah pasti RT, N nya dianggap 1 aja deh, udah gitu. Terus ketemu KC nya adalah 0,72. Nah, kalau misalnya sampai 0,36 ini berarti kira-kira pangkat berapa ya gitu ya. Sedangkan kalau kita bikin ini kan LNKC ya. Nah, sedangkan LNKC atau LN-nya 0,36 itu setara dengan yang namanya min 1,0 atau min 1, sekian lah gitu. Jadi kemungkinan besar bisa jadi 1, kayaknya nggak mungkin. Karena 8,314 kali dengan 300 aja jawabannya udah 2400-an. Jadi 800 dibagi dengan yang namanya 2000 kan otomatis udah 0, dong ya kan. Ya udah, berarti kalau misalnya LN 0,72 kita cek dulu, ya benar jawabannya 0, sekian. Oke, berarti untuk nomor 9 memang ada jawabannya, karena kalau kita cek pilihan gandanya terkait dengan 0,36 ini hasilnya 1, jadi nggak bakal mungkin menghasilkan jawaban yang seperti itu. Oke, nomor 10, 3 mol NH2 3 mol H2 ini membentuk dimana keseimbangan diperoleh 3,85% amonia pada ini dan tekanan 40 atm. KP untuk reaksi keseimbangan tersebut. Oke, soal nomor 10 berarti H2 dalam bentuk gas ditambahkan dengan N2 dalam wujud gas membentuk keseimbangan menjadi 2NH3 ya. Berarti di sini kali 3 seperti itu. Nah, di sini kita pakai MRS di mana kita peroleh informasi bahwasannya gitu ya, bahwasannya yang 3 mol sama 2 mol N2 ini kita taruh di sini. 3 mol ini 2 mol. Ini belum terbentuk, tapi dikasih tahu bahwa informasi di soal keseimbangan diperoleh 3,85% amonia pada segini nih. Oke, wait. Berarti dari sini kita bisa berangkat dari mana? Ya, kita bisa berangkat daripada PV sama dengan nRT. Nah, yang kita mau cari apanya? Molnya ya, berarti ya 10 kali dengan volumenya ini kita anggap diperoleh 3,85% nih. Di sini N-nya yang kita cari 0,082 kali dengan 400 ini berarti berapa nih? Tambah 273, 673 ya. 673. Nah, misalnya anggap aja nih 3,85% ini dari volume total. Nah, cuma volume totalnya aja kita nggak tahu nih. Kalau misalnya kita pakai nyari buat N. Nah, kalau misalnya emang kita bikin P misalnya nih, ini 10 ATM. Oke, ini 10 ATM. Pertanyaannya adalah di sini berapa ATM nih? Nah, cuman tetap kalau misalnya kita pakai PVNRT untuk yang coklat misalnya, kita mau nyari P-nya deh.
volumenya juga nggak ada. Jadi menurut saya ini soalnya ada yang kurang ya terkait dengan soal nomor 10, karena kita butuh yang namanya V wadah minimal ya. Kita butuh volume wadahnya ini, atau misalnya campuran ini direaksikan dalam wadah yang berapa liter. Nah, kalau dari situ kita bisa ngerjain yang KP. Nah, misalnya nih sebenarnya kalau misalnya di mana pada keseimbangan diperoleh 3,85% amonia pada 400 derajat Celcius dan 10 atm. Oke, dari sini PVNRT, tapi V-nya tuh nggak ada gitu loh. Atau minimal konsentrasi awalnya deh. Nah, ini V wadah atau konsentrasi daripada si NH3 yang dimaksud itu berapa molar. Nah, kalau emang kita punya ini, kita bisa akalin, yaitu adalah dengan cara kita tahu bahwa P sama dengan gitu kan, N per V kali RT, dimana terkait dengan N sama dengan M kali V, berarti M itu sama dengan N per V kan. Nah, ya sudah, kalau kita punya ini sama aja kayak ibarat kata apa, molaritasnya gitu kan. Nah, kalau misalnya oke, kita bilang apakah ini dengan molaritas, soalnya kan molaritas awalnya nggak tahu. Jadi gini, kalau emang kita masukin 0,38 atau 3,85 per 100, itu dari berapa? Itu pertanyaannya ya. Itu dari berapa? Nah, sedangkan aja kita nggak tahu volume konsentrasi awalnya berapa. Nah, jadi menurut saya nomor 10 ini informasi soalnya ada yang kurang ya. Entah volume wadahnya yang kurang. Kalau volume wadahnya ini kita bisa pakai ya kan terkait dengan ini. Nah, tapi biasanya untuk yang di bagian sininya ini sebagai tambahan untuk mencari N-nya kira-kira berapa. Terus habis itu ya ini harus benar-benar pakai konsentrasi sih kalau menurut saya ya. Nah, jadinya P M kali R kali T, di mana M-nya ini adalah konsentrasi. Tapi kalau misalnya kita anggap 3,85% itu kan berarti kita bahas konsentrasi, tapi konsentrasinya aja nggak ada gitu loh ya. Oke, walaupun emang bisa nih dicari dari sini nih, misalnya terbentuk. Tapi kalau misalnya emang kita mau nyari dari sini, buat apa dong ya kan? Kalau kayak gitu berarti habis dong, kan nggak bisa ya. Oke, jadi menurut saya nomor 10 ini ada kekurangan informasi ya, sehingga saya tidak bisa tentukan. Tapi mungkin nanti kalau emang ada ide terkait dengan nomor 10 bakal mulai dari mana lagi, atau mungkin ada informasi yang bisa kalian dapatkan, nanti bakal saya cantumin di kolom komentar kok ya. Oke, so dengan begitu saya dulu untuk tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.